Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Friska Fadilah dan 2 rekan saya Firda El Rosalia F dan Muhammad Tamim. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai ekonomi pertanian Indonesia, yang mana pada materi kali ini kami akan membahas 4 sub pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ciri-ciri pertanian Indonesia, yang kedua pertanian perekonomian Indonesia, yang ketiga pembagian bidang-bidang pertanian, dan yang keempat pertanian di Jawa dan di luar Jawa. Indonesia merupakan negara agraris yang masyarakatnya bergantung kepada ekonomi pertanian. Pertanian merupakan mata pencarian utama masyarakat pedesaan yang berkaitan dengan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan, juga kebutuhan sandang serta papan. Ilmu ekonomi pertanian dapat didefinisikan sebagai bagian ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dalam pertanian, serta dari ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena serta persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian, baik mikro maupun makro. Sub pembahasan yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri pertanian Indonesia. Yang pertama yaitu pertanian tropika, yang mana sebagian besar wilayah daerah di Indonesia berada di daerah Khatulistiwa, yang berarti merupakan daerah tropika. Sub pembahasan yang pertama yaitu ciri-ciri pertanian Indonesia. Yang pertama yaitu pertanian tropika. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar daerah di Indonesia berada di dekat Khatulistiwa, yang berarti merupakan daerah tropika, sehingga jenis tanaman, perikanan, hewan, dan hutan sangat dipengaruhi oleh iklim tropis. Di samping itu, ada pengaruh lain yang menentukan corak pertanian di Indonesia, yaitu bentuk negara yang berkepulauan dan topografinya yang bergunung-gunung. Selanjutnya yaitu letak negara Indonesia yang berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara lautan Hindia dan Pasifik, yang memberikan pengaruh pada suhu udara, arah angin, yang mengakibatkan adanya perubahan iklim di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada pertanian dataran tinggi dan rendah. Indonesia merupakan daerah vulkano yang memiliki banyak gunung, sehingga memungkinkan mempunyai dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi mempunyai iklim dingin, sehingga bisa ditanami tanaman beriklim subtropis. Selanjutnya ya ada pertanian iklim basah, yaitu mencakup daerah Indonesia bagian barat yang terdiri dari wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Iklim basah ini memiliki banyak hujan, sedangkan pada Indonesia bagian timur memiliki iklim kering, yaitu wilayahnya terdiri dari NTB, NTT, dan Maluku. Selanjutnya ada hutan tropika dan padang rumput. Karena iklimnya basah dan berada di daerah tropika, maka banyak hujan terbentuk di hutan tropika, sedangkan di daerah kering mudah tumbuh padang rumput. Selanjutnya ada perikanan darat dan laut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak pulau, sehingga daerahnya terdiri dari darat dan perairan. Keadaan ini memungkinkan terdapatnya perikanan darat dan laut. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu pertanian dalam perekonomian Indonesia. Pertanian dapat dilihat sebagai suatu yang sangat potensial dalam 4 bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional sebagai berikut. Pertama,
Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya bergantung pada pertumbuhan sumber bahan baku bagi produksi di sektor ekonomi seperti industri, manufaktur, dan perdagangan. Yang kedua, pertanian berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk, dan sektor ketiga sebagai suatu sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi. Keempat, sebagai sumber penting bagi surplus perdagangan atau sumber devisa. Materi selanjutnya yaitu C. Pembagian bidang-bidang pertanian. Ini adalah kegiatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati digunakan sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam. Usaha tani atau farming adalah bagian inti pertanian karena menyangkut kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Petani adalah sebutan bagi mereka yang melakukan usaha tani, sebagai contoh petani tembakau atau petani ikan, petani budidaya hewan ternak, secara khusus disebut sebagai ternak. Dan terbesar penduduk dunia bermata pencarian dalam bidang-bidang pertanian. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan. Dan bidang-bidang pertanian secara luas. Pertama, kehutanan, kedua perkebunan, ketiga peternakan, keempat pertanian rakyat, kelima perikanan. Saya akan menjelaskan bagian D, pertanian di Jawa dan di luar Jawa. Daerah Jawa dan di luar Jawa mempunyai spesifikasi yang berbeda. Jawa umumnya tanah yang subur dan padat penduduk. Luar Jawa bisa disebut umumnya yaitu tanah yang kurang subur, penduduknya jarang. Corak pertanian di Jawa umumnya merupakan tanaman bahan pangan berskala kecil, sedangkan pertanian di luar Jawa umumnya merupakan perkebunan kehutanan berskala lebih luas. Pola kehidupan pertanian di Jawa berbeda dengan di luar Jawa, terutama karena perbedaan perbandingan antara jumlah petani dengan tanah yang tersedia untuk kehidupannya. Pulau Jawa pada tahun 1974 didiami oleh 64% dari seluruh penduduk Indonesia. Padahal daerahnya hanya 7% dari seluruh daerah Indonesia. Dengan demikian, Jawa paling padat penduduknya. Pembagian penduduk petani yang tidak seimbang antara Jawa dan luar Jawa menimbulkan corak kehidupan pertanian yang sangat berbeda. Jawa mempunyai sistem pertanian yang labor intensif, padat karya, sedangkan luar Jawa kurang labor intensif, menggunakan sebagian besar tanah pertaniannya untuk memproduksi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, dan ketela. Sedangkan daerah luar Jawa menyisihkan sebagian besar tanahnya untuk tanaman-tanaman perdagangan seperti karet, kelapa, kopi, lada, dan lain-lainnya. Pulau Jawa berkembang pertaniannya lebih dulu daripada pulau-pulau di luar Jawa. Pada waktu modal asing mulai datang di Indonesia secara besar-besaran mulai tahun 1870, maka baik tanaman-tanaman bahan makanan maupun tanaman perdagangan mulai dikembangkan di Jawa.